sing kampung-kampung terus nanti. Kampung niki turun. Jadi handle PNPM. Sudah ada tahun 2012 ini. Jadi pondoknya Gus Puk niku sudah dilanjutkan sampai Oh, yang Notok. Gus Puk yang Iya. baru itu. Oh. Jadi Notok nantinya sampai tol, Bu. Anu Gus. Sampai tol. Iya. PNPM. Terus sama di Kajen. Pinten. Itu masih kemarin informasinya, tapi daya besarnya saya kurang tahu. Kurang lebih 190. Ini 190 ya. 190 juta kurang lebih. Oh, yang keluar enggak ya? Yang keluar 70. Ya terus kan dua lokasi. Dibagi semua. Yang di kono itu 60 ke Kajar. Kajar 60 harganya informasi. Niki lho, saeng ya. Dua kali Pak Sofi bae kok yang. Lah sing niki napa nih blok grand niki? Oh nggih niki blok grand. Nah nanti blok grand tahun ini juga untuk dampingnya. Damping penahan jalan. TPT. Bisa dimasukkan. Datanya ini. Jembatan itu ya. Ini kali ini. Sama itu tuh rusak. Saya rencana pikir sakit mati. Untuk transportasi Kalau panen nanti enggak terlalu orang-orang kalau itu masuk. tapi sudah ada masuk. Enak itu Enak, cocok wis, cocok. Saya masukkan ke instansi, Gus. Napa? Jadi sampean kurang jembatan cilik. Ngapunten lho kalau dikirim lho. Betul menapa. Wau dalem penak kok yen. Cuman wau wonten tamu kene nggih saking Sakingan betul. OMS-nya Pak Lurah. OMS-nya ini mestinya ini Cak Luki, Sedit, dengan Samsudin. Kan kula Laporan pun manten. Sampun. BPK. Sampun. Napa terus BPK? Oh, saya BPK. tidak ada masalah. Ada masalah. Wah, mungkin sakit nyuwun. Laporannya yang disampaikan fotokopi mohon. Ada. BPKB mboten mondap, mboten. BPKP baru-baru ini masih turun Kapolres namun ditinggali riyen kali Pak sinten? Pak Tris. Pak Tris. Sudah enggak usah datang, sudah bagus, sudah cangkring. Nomor 1. Oh, nggih. Bilang ngaten. Nomor 1. Nomor 1 sudah cangkring. Kalian tuh sakit kan merah nggih? Nggih. Angka nih ya? Nggih. 3 tahap kan niku? Enggak, satu Oh, langsung? langsung untuk gedung jangkrik. Iya. Dan 2011 ya? Iya. Pencairannya 3 tahap. Kowe mesir rada gedeng BPKB ngene lho. Nggih ta? Nggih. Kita masih Oh ini ya? Nah, nanti anu aja. Kalau memang ada. Nggak ada sawah. Ya, betul. Nggih. Siapa selalu membela rakyat? PKB. Siapa berjuang demi rakyat? Siapa setia amanat rakyat? Siapa? PKB. Siapa peduli nasib rakyat? PKB. Siapa yang dipercaya rakyat? Siapa yang dicintai rakyat? Siapa? PKB menang. PKB menang. PKB menang, semua rakyat senang. PKB menang. PKB menang. PKB menang, semua rakyat senang. Berjuang demi keadilan kebenaran, membangun demi kemajuan kemakmuran, bersatu untuk kejayaan Indonesia. Marhaban, selamat datang di desa kami yang tercinta ini. Kami ingat waktu langsung saja kami sampaikan terima kasih atas kehadiran semuanya, khususnya pada Gus Imam yang berkenan hadir di tengah-tengah kami, yang mana pada saat ini giat-giatnya membangun di desa kita ini. Gus Imam yang kami hormati, langsung saja kami atas nama warga desa Permisan, dengan ini langsung kami sampaikan pada Gus Imam mengucapkan beribu-ribu terima kasih Gus, yang mana desa kami masuk sasaran sebagaimana usulan Gus Imam dalam pelanggar DPR, dan akhirnya sesuai dengan keputusan daripada Menteri PU.
Menteri PU Pekerjaan dan Sasaran Desa PPIP, itu program pembangunan infrastruktur pedesaan tahun anggaran 2011-2012. Kami diantara ada Kecamatan Jabon 7 desa dan 47 desa di Kabupaten Garjo, termasuk Jabon paling banyak. Untuk itu kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Untuk lebih jelasnya nanti sejauh mana proyek yang kami laksanakan dalam pelaksanaannya, di mana dalam pelaksanaan ini dibantu atau menurut teknis dari Cipta Karya dengan dibantu oleh konsultan, di mana dana itu adalah sejumlah 250 juta sesuai dalam petunjuk dan telah cair pada bulan Desember 100 juta. Dan kami laksanakan antara lain di sini sasaran desa kami mungkin juga dari 7 desa ya sama membuat peta yang seperti ini, desa sasaran proyek bab nanti baik dari tingkat dasar ke atas. Cipta Karya PU Kabupaten pun menanyakan hal ini. Antara lain untuk desa kami dari dana desa yang pertama, cairan pertama kami yaitu sesuai dengan yaitu musyawarah bersama masyarakat apa yang dibutuhkan. Kita mendengar apa itu usulan-usulan, gagasan-gagasan yang mana pada saatnya yang sangat dibutuhkan. Antara lain sesuai dengan petunjuk dalam bulan itu adalah infrastruktur. Antara lain yaitu saluran drainase di RT 04, jadi sepanjang 151 meter disambung dengan drainase RT di 01 sepanjang 188 meter. Kemudian dilanjutkan pavinisasi di RT 01, kemudian disambung di RT 04. Ini sudah menghabiskan dana masing-masing, jumlah seluruhnya 100 juta. Kemudian dalam bulan April awal kemarin cair yang 150 juta baru berakhir 50%, yaitu 75 juta untuk pembangunan yaitu tanggul penahan tanah Pelencengan ini. Kemudian nanti setelah ini selesai, rencana untuk yang 75 juta berikutnya adalah untuk tanggul penahan tanah sebelah utara. Sebelum selesai semua, sangat bisa dirasakan. Contohnya pada waktu hujan kemarin, maka desa kami tidak akan terkena. Drainase berjalan lancar, air tidak kena. Pun juga pavinisasi yang mana biasanya becek, sekarang sudah tidak becek. Kami sangat haru dan haru, yaitu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dengan ini, tapi kami tidak cukup ini Gus. Biasa ini kurangnya ini ya. Untuk itu mohon nantinya kalau ada terobosan-terobosan, mohon tidak lupa. Kami siap nantinya. Nanti insya Allah 2014 kami siap mengantar ke Senayan lagi. Gimana saya lupa? Nanti yang harus sampai ini turunan Senayan malam ini. Kampanye dan Pak Camat gitu. Yang penting kita sanggup mengantarkan ke Senayan lagi. Sanggup? Bahasa itu kami ngatain dewi. Nek gak ngerti bulir acara tak kandani. Bapak Camat yang saya muliakan beserta seluruh jajaran, Bapak Lurah Permisan yang masih awet muda ini yang saya muliakan beserta seluruh perangkat, Bapak Kepala Desa Balong Tani yang juga menjadi pembawa acara. Saya keliling Indonesia bahkan dunia, itu pembawa acara yang paling unik ya baru sekarang. Adik, apa itu? Wow, semoga cita-cita perjuangan yang panjang juga. Ahlussunnah wal Jamaah. Yang saya muliakan Bapak Kepala Desa Dukuh Sari, Bapak Kepala Desa Kedung Dagring, Bapak Kepala Desa Kupang, kemudian Bapak Kepala Desa Kedung Rejo, Bapak Kepala Desa Kedung Pandan, Bapak Kepala Desa Propo Asri, dan seluruh kepala desa yang hadir, dan dari dan Ramil yang mewakili yang saya hormati, dan Kapolsek yang saya hormati, seluruh jajaran Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama
se-Kecamatan Jabon, seluruh jajaran PAJ PKB se-Kecamatan Jabon, dan wabil khusus sahabat saya Pak Haji Sotikun Namukarom, anggota DPRD. Tepuk tangan tuh Pak Sotikun. Tepuk tangan. Nyawang Pak Haji Sotikun terus ke iri ya Pak. Masihin. Jadi anggota DPRD ya Sidoarjo, putranipun Abah Bupati, Pak Saiful, Ketua Fraksi PKB ya, oleh Pak Fathur Rozi, anggota DPRD dari kita semua, dari Kapel 2 nih. Kemudian sahabat Nasik ini Sekretaris PKB Cabang Sidoarjo, sekretarisnya Pak Saifulillah, beserta seluruh tim DPC yang hadir, tim saya yang mendampingi dan termasuk seluruh Satgas. Mobil khusus ada tamu kehormatan Ketua MWCNU Kota Sidoarjo ini. Jenengan pindah dapil mriki mawon Pak Haji Kodim ya. Abah Haji Kodim. Selamat datang juga di Jabon. Seluruh hadirin-hadirat yang saya muliakan, ibu-ibu yang saya muliakan, baik dari Muslimat Fatayat yang hadir, dari Ibu PKK, LKMD dan lain sebagainya. Pertama saya bersyukur kepada Allah karena diberi kesempatan untuk silaturahmi kali panjenengan sedaya. Untangu kalau kebetulan selantan panjenengan baru sekarang diberi kesempatan oleh Allah dalam rangka reses. Jadi 4 bulan sekali itu anggota DPR RI reses. Reses itu liburan, tapi DPR RI nggak boleh liburan. Liburnya harus ketemu dengan konstituen, ketemu kali Pak Camat, ketemu kali Pak Lurah, ketemu kali panjenengan sedaya. Saya mulai kemarin sudah keliling di warung, di Kerian, Surakarta, di Jabon, terus menerus sampai hari Jumat yang di Sedati dalam rangka sebagai anggota DPR. Tentu tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Camat, oleh Pak Lurah, dan oleh Pak Lurah pembawa acara. Kalau ningali Pak Tolik ini terus iling-ilingan loh, iling-iling Bung Karno, melalui nge-MC sambutan, berapi-api betul nih. Kalau malah kopi ada di titik yang penting juga, ada skala main lah. Dalam rangka silaturahim itu saya melaporkan panjenengan saya sebagai wakil. Karena kebetulan di Dapil Surabaya Sidoarjo ini wakil dari PKB hanya satu. Setelah Cak Gus Muhaimin jadi menteri, baru saya menggantikan beliau. Kebetulan juga saya langsung ditaruh di Komisi 5. Komisi 5 ini membidangi infrastruktur, pekerjaan umum, termasuk jalan nasional, kemudian perhubungan, daerah tertinggal, BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, yang membidangi BMKG ini gempa, tsunami, banjir itu. Nah ini kita BMKG, ini bidang pulau. Termasuk BPLS, Pak Camat mau nyinggung jalan selatan kali Pak Lurah, sebelah selatan ini langsung saya catat dan baru saja saya SMS kepada Kepala BPLS untuk segera dibangun yang bagian sini. Karena ini kewenangan BPLS sama dengan yang selatan itu BPLS, dan waktu itu sempat kita tanyakan singgarap sinten Pak, karena waktu itu langsung BPLS ya. Nah, selain yang utara saya kira semoga dalam waktu cepat, dan tadi dari Abah Rozi menyampaikan juga akan ada backup dari pemerintah kabupaten, saya kira tidak akan lama lagi. Doakan semoga perjuangan ini segera terwujud. Bidang saya juga adalah Suramadu, BPWS, kawasan Suramadu ini. Nah, dari sekian bidang saya ini tentu tidak banyak yang bersinggungan dengan bidang-bidang pendidikan dan keagamaan. Karenanya bantuan-bantuan yang kami perjuangkan memang sedikit untuk sekolah, madrasah, pesantren, masjid, langgar, wakaf, dan seterusnya. Jadi memang sedikit. Namun demikian saya masih punya teman, punya anak buah yang membidangi hal itu, sehingga bila ada aspirasi
yang masuk ke saya, yang di luar bidang saya, tentu saya titipkan kepada teman-teman yang lain. Nah, alhamdulillah ada sekitar 18 SMP. Pak Kabil menawar naungan Ma'arif yang akan mendapatkan RKB, uang keras kelas baru, rehab nih, kira-kira per kelas sekitar 60 juta. Yang fokus adalah tentang infrastruktur pedesaan. Nah, di Sidoarjo setiap tahun, ini kebetulan kita infrastruktur pedesaan ini adalah program pemerintah, tapi yang menentukan desanya adalah anggota Komisi 5 DPR RI. Terus setiap tahun maupun pertengahan tahun di APBN perubahan itu, saya sebagai anggota Komisi 5 diberi kesempatan oleh pemerintah untuk menentukan desa mana saja yang diberikan PPIP. Baru kalau ini anak desa dia ya sing biyen dukung PKB dia. Tapi bukan berarti yang belum dapat itu dulu tidak dukung, boten. Giliran. Sehingga 2014 ini seluruh desa akan mendapat bantuan itu. Jabon ini Pak Camat sejak tahun 2009, 2010, 2011 ini asal beberapa desa. Tapi ingotan kadang, kalau waran Pak Lurah itu teko PKB loh, niku nggih wani-wani mundur gitu loh, ada. Nah, jadi di Jabon itu tidak hanya 8 desa, ini sudah 13 desa yang kami catat. Dan baru kali ini kami lakukan sidak untuk melihat keseriusan dan kebenaran program itu. Alhamdulillah dari Pak Lurah Permisan Negara sudah paparan, dan inilah sungguhnya yang kami harapkan agar program infrastruktur pedesaan itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Wingi kula disambati tiang kriya. Pak Imam alhamdulillah singin saat enten PPP ini banjir mawon nomor ini. Banjir saja di sini Pak. Alhamdulillah setelah PPP banjirnya habis, bisa mengalir sampai laut, bahkan saja. Tapi ada masalah Pak Imam. Nopo? Ini kilo masalah kuburan. Kuburan di sini ini sudah penuh, tapi mau perluasan nggak ada lagi karena berbatasan dengan pengembang. Terus pun bicara nih Pak Imam. Ampun. Kuburan tengah. Kalau tanah Pak Lurah tasik enten tanah desa. Kebetulan kan gini tasik mau diskusi sama pengembang atau sama warga. Kira-kira gimana Pak Lurah? Ya susah memang itu. Belum dapat jalan keluar. Terus mungkin Pak Imam, kalau malah kan dulu masalah. Pun kita nawon, ya nawon naik kuburan nih, pulang bingung, gimana caranya? Akhirnya kalau jawab, gimana kalau kuburannya ditingkap? Nah ya, kanan nggak bisa, kanan kiri nggak bisa, ya mau ditingkap nawon. Itu jawaban guyonan dulu. Tapi menurut saya hal-hal seperti itu yang menjadi kenyataan di lapangan. Yang kadang orang Jakarta itu tidak tahu, tidak mendengar. Nah, karenanya saya terima kasih kepada Pak Isotikun, Pak Jirosi, Mas Iin, kemudian dari DPC PKB yang setiap saat memberikan masukan pada kami, termasuk usulan desa-desa di Sidoarjo yang dapat PPIP itu. Pertanyaan saya pertama kali kepada anggota DPRD tingkat 2, desa mana saja yang ditentukan? Pertanyaan yang kedua saya kepada PAJ PKB, kepada MCRU. Baru setelah itu Pak Lurah saya tanyakan, kira-kira pantas nggak desa ini dapat? Nah, begitu Pak. Nah, karenanya yang belum dapat segera nanti diusulkan, sehingga tahun anggaran 2013 nanti kira-kira bulan November ini sudah bisa kita cairnya bertahap biasanya. Pak Lurah ya? 3 kali tahap ya? 3 kali tahap ini. Nah, tapi peluang ini mari kita manfaatkan, dan tentu sampai di bawah umumkan bahwa ini perjuangannya Partai Kebangkitan Bangsa. Saya harus mengatakan bahwa ini secara jujur dana APBN, kemudian hanya kami yang mengusulkan, itu harus disampaikan kepada masyarakat. Karena hari ini banyak orang yang itu ngambil dana APBD diakui sebagai bantuan pribadi. Niku boten soh, boten sah. Nek Arabnya kan soh banget. Banyak sekarang itu. Nah, saya tidak mau mengatakan begitu. Saya ingin memberikan
pendidikan politik yang jujur pada masyarakat. Ya. Nah, karenanya mohon kiranya bila mana ada aspirasi dari panjenengan, tentu akan kami perjuangkan semaksimal. Pun jam sosok Pak Camat pada tindakan nonton ini jam 11 kirang ya. Yang kedua, jenengan meningali sudah lihat bagaimana DPR di TV itu, mulai paripurna masalah BBM, paripurna maupun awal, setiap saat mungkin jenengan ningali bagaimana perkembangan di sana. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, memang belakangan ini ada gerakan deparpolisasi, gerakan yang anti partai politik. Partai politik yang ada ini sudah nggak beres, pokoknya jelek dong. Tapi mereka punya misi ingin bikin partai baru. Ada yang kedua mengatakan pokoknya apapun produk DPR itu jelek. Kenapa? Mereka ingin kompetisinya nanti itu yang ada ini sudah dianggap tidak baik. Saya sampaikan bahwa posisi DPR itu sama dengan eksekutif, sama dengan yudikatif. Ada pemerintahan, ada legislatif, ada yudikatif. Ya legislatif di DPR, yudikatif itu kepolisian, kejaksaan, kehakiman, kemudian ada tentara, ada pemerintah. Ini sungguhnya yang menggawangi negara Republik Indonesia. DPR fungsinya adalah mengawasi jalannya pembangunan. Jadi kalau ada program yang salah sasaran, termasuk ketika saya turun ke lapangan ini, saya ngecek apakah PPIP-nya Pak Haji Iksan, apa ini desa pemilihan ini sesuai dengan aturan yang ada, atau dapat dalam guna. Karena setiap anggaran yang turun itu tidak ada potongan sama sekali. Dan ke depan Pak Lurah ini di undang-undang desa yang baru ini desa ini yang kemarin hanya 6 tahun kan. Nah, PKB ngotot pokoknya harus dikembalikan ke 8 tahun. Amin. Artinya kalau itu gol nanti jenengan ki gedang ngotot, yang apa carane Gus Imam dadi DPR malih. Wala no betul timbal bali. Iki podo-podo podo ikhlas. Masuk ke boten. Yang nomor 2, APBN ini 5-10% harus masuk langsung dikelola oleh desa sehingga wujud. PPIP ini kemauan namun 250 juta, tapi wujud utuh dirasakan oleh masyarakat. Kalau 10% APBN langsung masuk ke desa, masya Allah Pak, pun tidak ada nanti namanya lampu mati, selokan, tersumbat, tidak ada. Semuanya akan makmur seluruh desa di Indonesia. Hari ini yang terjadi tidak. Kadang anggaran 100% dari Jakarta, sampainya ke desa hanya 50%. Karenanya Komisi 5 ngotot Menteri PU, Pak, ayo kita bikin program percontohan kayak PPIP ini. Langsung ke desa dan dikelola desa dan hasilnya pasti nyata. Alhamdulillah, evaluasi kami di Komisi 5 PPIP ini sebagai percontohan dan itu yang dijadikan dalil untuk perkuat 10% APBN langsung ke desa. Yang ketiga, undang-undang desa itu akan mengatur nanti bagaimana kalau kemarin sekdes ini langsung dadas PNS gitu, PNS. Tapi Sidoarjo belum masih katanya masih belum semuanya jadi PNS. Nah, ini ada tuntutan dari perangkat desa nih. Ya, perangkat desa ada di PNS kalian lah, ada seperti itu. Tentu ini sekarang lagi kita godok, karenanya Pak Kepala Desa yang mungkin tergabung di Parade Nusantara, tergabung di tahu kalian itu? AKD, gimana? Undang-undang desa ini dikritisi betul dan sampaikan kepada kami karena ini menjadi concern kami di Komisi 2. Kebetulan kita punya wakil ketua balik yang terus melihat secara rigid dan rinci undang-undang ini secara serius sehingga nanti betul-betul menguntungkan kepala desa dan desa secara keseluruhan. Inilah para bapak sekalian, bila mana ada sesuatu yang perlu disampaikan kepada saya senang sekali untuk mendengar dan berikutnya silakan kepada Bapak Lurah Tolib untuk memandu acara ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semua rekan-rekan dari kepala desa sudah kami telepon
supaya ini tidak terlalu lama. Saya mengucapkan terima kasih kepada Gus Imam karena sejak saya dari kepala desa saya punya undang-undang ingin membentuk suatu jalan baru, Pak, jalan baru. Saya 2 tahun baru kita membentuk jalan, tapi jalannya itu dari mana? Kebetulan saya ini kerjasama dengan rekan-rekan pengurus dari PKB. Alhamdulillah kita mendapat, Pak. Dari BPIP tahun ini kita sangat terima kasih kepada Gus Imam karena Gus Imam adalah satu-satunya fraksi yang ada di DPR, Pak. Jadi keputusan apa yang dikatakan oleh Pak Lurah Bang tadi, memang kalau umur itu yang menentukan dari atas. Kalau ini proyek dari BPIP, insya Allah dari dewan-dewan khususnya PKB yang ada di Dewan RI 1, Pak. Kita mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya BPIP, Pak. Dan yang kedua, insya Allah, Pak, karena Dukusari adalah suatu desa, khususnya desa ibu kota, kita mau ketemu Dewan baru pertama ini Dewan RI 1 turun, Pak. Itu sebaik-baiknya, Pak, ya. Berkat tak lagi. Sekarang
sehat Pak nggih. Sama nggih, seneng.